alat pencukur tit. Ini adalah alat pencukur jenggot, kumis. Nah, ribut ke warung, lari-lari, terus dipasang, pas dipasang lagi malahan baterainya itu nggak pas, dan kita balik lagi ke warung, tahu-tahu sampai rumah udah gondrong ya kumisnya. Nah itu kan nggak lucu banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cobain, coba dulu baru tahu. Nah, teman-teman, di channel ini bukan cuma untuk nge-review sebuah produk ya, tapi juga berbagi pengalaman selama saya gunakan beberapa bulan atau beberapa saat lamanya ya. Nah, teman-teman juga pasti bisa menilai, wah ini ternyata produk ini awet. Nah, itu ya. Jadi yang bikin beda di channel ini adalah pengalaman pemakaian. Nah, oke, subscribe dulu teman-teman biar teman-teman nggak ketinggalan dengan coba-coba produk lainnya, dan teman-teman juga bisa rasakan manfaatnya. Oke, terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini saya mau mereview ini alat pencukur tit. Ada kan dulu ringtone kayak gitu tuh ya, anak-anak milenial pasti tahu. Nah, ini adalah alat pencukur jenggot, kumis. Nah, ini bisa dipakai buat apa aja, termasuk potong rambut ya. Walaupun ini nggak disarankan untuk memotong rambut ya, tapi nggak disarankan. Tapi ini lihat, nah ada kayak gininya, nggak tahu namanya apa ya. Ini pasti buat motong rambut kalau ada kayak gininya. Nah, seperti ini ya. Ini buat potong rambut juga bisa maksudnya. Nah, dan saya juga pernah potong ini. Nah, saya potong yang pinggir-pinggirnya, dipotongin istri karena saya pas patah kaki nggak bisa kemana-mana. Jadi saya dipotongin istri pakai alat kerokan jenggot dan kumis ini, dan bisa. Pakai lagi malu. Nah, di paket pembeliannya itu juga terdapat kabel beberapa, apa ini namanya nggak tahu, ada 5 kalau nggak salah ya, tapi yang 2 nggak tahu nyelampit di mana, dan ada minyaknya juga, dan ada ini tempat bukan tempat tapi alat untuk bersihin rambut yang ada di sini ya. Nah, ini materialnya plastik ya, full plastik yang ini. Cuma ada beberapa yang logam itu. Ini pisau cukurnya juga, konektor dinamonya. Bukan konektor tapi apa ya ini namanya, pokoknya yang menghubungkan dengan mata pisaunya. Nah, ini di sebelah sini ada tombolnya nggak nongol ya, tapi cuma plastik, terus dikasih kasih garis lubangan gitu biar bisa dipencet gitu ya. Nah, ini sangat minimalis banget, kayak nggak niat ya. Dan untuk lubang chargernya ini lubang mini USB. Nah, ini jadi nggak bisa pakai di charger HP sekarang ya. Dan ini full plastik. Dan coba kita nyalakan. Nah, ini apakah ini berfungsi? Nah, kita cek. Saya mau korbankan rambut tangan saya ya. Ini bisa dilihat yang sebelah sini ya, yang banyak yang mana? Nah, ini ya. Ini fokus. Nah, ini saya cukur ya. Nah, kan bersih kan ini. Nah, ini berfungsi dengan baik ya. Dan apakah alat ini cukup bisa memotong untuk rambut? Maksudnya pisaunya kuat apa enggak?
dan juga tajam apa enggak ya. Nah, setelah saya udah pakai setahunan ya, kurang lebih setahun ya, setahun kurang, itu sampai saat ini masih sering buat saya cukur kumis, cukur jenggot itu. Dan tapi bukan cukur yang lain ya, itu bukan pokoknya bukan, jangan tuduh saya seperti itu, jangan. Nah, pokoknya buat ini ya, kumis sama jenggot, juga rambut yang sebelah pinggir gini. Dan sampai saat ini masih seperti yang teman-teman lihat tadi itu, masih bisa memotong ya, masih tajam. Dan biasanya kalau alat cukur atau pisau cukur yang udah nggak terlalu tajam itu kan buat nyukur kayak ke jambak gitu ya, kayak narik tolong gitu ya, tapi nggak bisa putus. Nah, tapi kayak kalau ini nggak, masih bisa halus dan bisa rata ya. Nah, harganya ini cuma nggak ada 30.000. Kalau seingat saya itu antara 25.000 sampai 27.500. Nah, itu cukup murah sekali karena baterainya udah baterai tanam dan cukup awet, karena saya pakai berkali-kali itu baru ngecas ya. Kalau nggak, seingat saya itu potong rambut sama beberapa kali cukur kumis dan cukur jenggot itu baru ngecas sekali. Nah, ini cukup awet juga, tapi nah nanti kelemahannya nanti dibahas di sesi berikutnya ya. Nah, apakah ini bisa bertahan lama awet? Nah, saya sudah buktikan, saya udah pakai ini hampir 1 tahun tapi masih normal ya. Nah, tentu aja sebuah produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya itu pertama ringkas ya, benar-benar ringkas, bisa dibawa kemana-mana tanpa colok-colok listrik, dan cuma bisa cuma pakai baterai, dan baterainya itu baterai bisa dicas. Nah, itu kan mempermudah kita saat kita ada kunjungan kemana atau kita nginep di mana beberapa hari, dan ini sangat bermanfaat sekali ya, karena bisa cukur macam-macam, cukur rambut ya, cukur rambut, kumis dan jenggot. Saya nggak nyarankan untuk nyukur yang lain ya, rahasia. Yang kelebihan yang selanjutnya adalah ini lebih murah dari rokok ya, rokok sekitar 35 ya per bungkus ya. Nah, ini cuma nggak ada 30.000 udah dapat kayak gini, dan bisa dipakai berkali-kali, dan awetnya udah hampir 1 tahun yang menurut pengalaman saya ya. Nah, ini cukup buat nilai plus. Dan kelebihan selanjutnya adalah ini baterai menggunakan baterai tanam dan bisa dicas ya. Nah, itu sangat penting sekali di zaman sekarang ini. Kan bisa dibayangkan kalau kita pas nyukur ini kumis atau nyukur rambut udah separuh gini tapi habis baterainya. Nah, itu kan kita harus ribut ke warung, lari-lari, terus dipasang, pas dipasang lagi malahan baterainya itu nggak pas, dan kita balik lagi ke warung, tahu-tahu sampai rumah udah gondrong ya kumisnya. Nah, itu kan nggak lucu banget ya. Nah, apalagi kita ke warung dalam keadaan rambut kita udah kepotong separuh. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah ini ya, udah komplit, udah ada minyak, udah ada ini alat pembersih sapunya, dan juga ini ada 5 biji ya, 5 biji, udah ada kabelnya, tapi nggak sama kabel sama cas-casannya ya, cuma kabelnya aja. Nah, ini sangat komplit, murah dan awet. Nah, tentu saja saya udah muji-muji kayak gitu, tapi bukan muji sembarangan, tapi sesuai dengan kenyataan ya. Dan tentu saja ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa saja? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah material plastik. Nah, ini full plastik, cuma ada beberapa yang logam itu baut sama ini dinamo dan juga pisau cukurnya. Nah, tapi saya nggak berharap lebih ya untuk mendapatkan sesuatu yang premium, karena dengan harga segitu aja udah dapat seperti ini ya, udah lengkap. Tapi saya nggak masalah ini, karena juga plastiknya nggak plastik yang jelek-jelek amat, tapi lumayan ya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman,
bukan dibayangkan ya, tapi bisa dibandingkan teman-teman lihat alat cukur semacam ini yang harganya ratusan ribu, 500 bahkan jutaan ya. Nah itu fungsinya sama saja ya, tentunya ada harga, ada rupa ya, ada kualitas, ada harga. Nah tentunya dengan harga yang segini untuk mendapatkan kualitas yang super wah itu ngimpi ya. Tapi ini cukup untuk pribadi atau untuk cukup punya di rumah ya, untuk kita dipakai sendiri, bukan untuk kerja atau buat tukang cukur. Untuk kelemahan yang selanjutnya, ini nggak ada indikator baterainya ya, jadi kita nggak tahu baterai ini masih banyak apa enggak. Terus kita pas nyukur rambut atau nyukur kumis, jenggot dan segala macamnya itu nggak tahu cukup apa enggak baterainya. Nah itu yang jadi tanda tanya ya. Paling enggak ada kasih lampu lah, kasih tanda kalau mau habis, minimal beberapa saat sebelum habis itu ada tandanya lampu kedip-kedip ya. Kalau ini cuma ada lampu hijau sama lampu merah. Lampu hijau pas dicas penuh sama pas dinyalain kayak gini, dan lampu merah itu pas kondisi pengecasan. Nah itu akan sangat bermanfaat sekali ya, karena kita bisa kira-kira nyukur satu kepala ini cukup apa enggak baterainya. Dan kalau misalnya nggak cukup ya seperti tadi, udah separuh tapi yang separuh masih gondrong, kan nggak enak ya. Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah ini colokan kabelnya, colokan casnya. Ini menggunakan model lama atau mini USB ya. Nah itu udah jarang sekali digunakan untuk saat ini, karena saat ini kebanyakan menggunakan Type-C ya. Nah itu salah satu kelemahannya, karena semakin ke depannya itu bakalan susah untuk mendapatkan kabel dengan colokan mini USB seperti ini. Nah itulah untuk kelemahannya. Dan apakah ada pengalaman selama saya menggunakan? Nah pasti ada. Ini pernah rusak karena jatuh ya. Nah pernah saya nggak sengaja jatuhin, dan saya coba nyalakan itu nggak nyala. Dan saya cek, saya bongkar ini bautnya ini. Nah ternyata pisaunya geser, dan ini pegasnya ini bisa dilihat. Nah pegasnya ini lepas, jadi pisaunya geser dan nggak bisa gerak atau kepentok. Nah itu setelah saya beresin lagi, itu bisa dipakai sampai sekarang. Nah itulah pengalaman saya untuk menggunakan alat ini. Nah tentu saja pasti ada ratingnya ya. Nah untuk rating dengan harga segini, saya membicarakan rating bukan soal ini bagus apa enggak, tapi juga dibandingkan dengan harganya ya. Nah ini dengan harga sekitar di bawah 30 ribuan, dengan alat seperti ini dan material yang seperti ini apakah recommended apa enggak? Nah menurut saya pribadi ini sangat recommended banget, karena ini sangat berguna apalagi buat cowok-cowok ya, yang ada jambangnya juga ini lebat. Nah itu sangat berguna sekali daripada menggunakan yang manual itu ya, karena dipakai beberapa kali udah enggak enggak tajam lagi ya, tapi ini masih tajam karena gerakannya, bukan karena digores-goresin gini ya. Nah itulah saya merekomendasikan alat cukur ini, karena itu banyak manfaatnya daripada uangnya. Uang 30.000 untuk beli makan, sekali makan sama minum aja udah habis kan. Nah kalau ini setahun nggak habis. Nah oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagi pengalamannya buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe Cobain Channel. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.